sini akan menjelaskan tentang bagaimana meninjau pengembangan food estate sebagai strategi ketahanan nasional pada era pandemi COVID-19. Yang pertama, pendahuluan. Pemerintah Indonesia mengembangkan program food estate sebagai salah satu ujung tombak dalam strategi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini sebagai cadangan strategi nasional. Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertanian Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan program strategi tersebut dengan kerjasama serta koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Pertanian atau Kementan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dalam rencana awal, pengembangan program food estate ini akan menggunakan lahan sebanyak 190.000 hektar di Kalimantan Tengah, 120 hektar di Kalimantan Barat, 10.000 hektar di Kalimantan Timur, 190.000 hektar di Maluku, dan 1,9 juta hektar di Papua. Mengingat program pengembangan food estate ini termasuk proyek strategi untuk ketahanan nasional, maka dibutuhkan kajian ilmiah untuk meninjau program tersebut secara akademis dan kritis. Yang kedua, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada dua teori. Yang pertama, teori neo-Malthusian dan ketahanan pangan. Teori neo-Malthusian memiliki keterkaitan terhadap konflik yang timbul dari kelangkaan pangan. Maka ketahanan pangan yang kuat adalah salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi krisis yang dapat terjadi. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kemampuan dan akses seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pangan demi menunjang gaya hidup yang sehat. Ketahanan pangan disebutkan memiliki 4 faktor utama. Yang pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, akses pangan. Yang ketiga, penggunaan pangan. Dan yang keempat, stabilitas pangan. Teori kedua yaitu teori sekuritisasi. Objek acuan dalam kasus ini adalah ketahanan pangan di Indonesia, di mana ancaman yang mendisrupsi objek acuan adalah kelangkaan pangan akibat efek berantai dari pandemi COVID-19. Yang kedua, audien dalam kondisi ini adalah masyarakat Indonesia secara umum, yang menjadi indikator utama keberhasilan sekuritasi dalam wujud proyek food estate. Aktor dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo yang memberikan mandat kepada sejumlah menteri untuk melaksanakan proyek tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan posisi epistemologis positivisme guna menjawab permasalahan berupa kemungkinan krisis pangan yang terjadi pada era pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pandemi dan ketahanan pangan, tinjauan sejarah. Dalam lingkup domestik di Indonesia, menarik pula dikaji hubungan antara kebijakan lockdown bertajuk PSBB dengan ketahanan pangan nasional. Meski menjadi andalan dalam membatasi pergerakan masyarakat demi mengurangi laju penularan COVID-19, PSBB yang diberlakukan di sejumlah daerah menimbulkan terganggunya ketahanan pangan di Indonesia sebagai salah satu komponen utama ketahanan nasional. Kondisi tersebut dapat menyebabkan banyak daerah di Indonesia yang juga mengandalkan distribusi dengan ekstensif dari dalam maupun luar negeri mengalami krisis pangan. Tak dapat dilupakan pula adalah risiko kenaikan harga bahan pangan global yang tentunya akan memperparah situasi krisis. Yang kedua, krisis pangan dan konflik. Studi kasus musim semi Arab. Musim semi Arab adalah suatu gerakan sosial revolusioner yang berasal dari daerah Timur Tengah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang dianggap otoriter dan tidak demokratis.
Secara keseluruhan di Timur Tengah, negara yang terdampak revolusi karena gagal mempertahankan ketahanan pangan adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita yang kecil. Keadaan Indonesia yang mirip dengan Mesir harus membuat pengampu kebijakan semakin waspada terhadap ancaman yang dapat ditimbulkan dari krisis pangan global kepada ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi, krisis pangan yang berpotensi ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Yang ketiga, food estate sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Mengingat Indonesia memiliki kondisi yang lebih mirip terhadap Mesir dibandingkan dengan Uni Emirat Arab dan Israel, maka kebijakan yang memiliki ketergantungan terhadap impor pangan di saat potensi krisis pangan global meningkat bukanlah hal yang bijak untuk diterapkan, sehingga pengembangan agrikultur dalam negeri bisa menjadi alternatif kebijakan untuk meredam dampak gejolak krisis pangan global. Sebelum pandemi COVID-19, sektor agrikultur mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia dengan persentase sebesar 27,33%, sehingga peranan agrikultur sudah sangat strategis di negara ini. Sehingga program food estate bisa menjadi salah satu cara guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rencana awal pengembangan food estate di Kalimantan Tengah. Pemerintah memilih lahan dengan tanah aluvial yang dulunya adalah lokasi program pengembangan lahan gambut atau PLG, 1 juta hektar di tepi Sungai Barito, di mana potensi pengembangan seluas 295.500 hektar. Kesimpulannya, dari paparan mengenai proyek food estate dan kaitannya dengan strategi ketahanan pangan nasional khususnya pada era pandemi COVID-19, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pandemi merupakan peristiwa yang multisektoral dan dapat mendisrupsi berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan suatu negara. Sejumlah studi yang dianalisis telah membuktikan bahwa pandemi dan ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan dua isu yang tidak terpisahkan. Dampak yang ditimbulkan apabila kedua peristiwa tersebut terjadi secara bersamaan akan sangat tajam. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.